Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiril dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tauli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ada nikmat yang wajib kita syukuri bersama, bahwa kita sampai detik ini masih diperkenan Allah untuk menerima nikmat-nikmat yang begitu banyak sekali. Yang mana ini khususnya kenikmatan berupa kemudahan dan taufiknya, yang dengan taufik Allah sajalah kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan tentunya Allah berkenan untuk meridhoi, dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua aktivitas kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita, yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Yang kedua juga nikmat yang tidak bisa kita hitung besarnya, bahwa Allah telah menarik kita untuk bertemu dengan satu dari bagian bulan-bulan mulia yang Allah tidak berikan kepada semua manusia, bahkan orang Islam pun tidak semua diberi Allah. Jadi begini Bapak sekalian, Allah itu sejak menciptakan dan bumi telah menetapkan untuk manusia 12 bulan yang semuanya baik. Namun dari yang baik-baik itu Allah pilih yang terbaik, ada 4. Itu Allah sampaikan lewat firman-Nya surat yang ke-9 ayat 36. Allah mengatakan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi sesungguhnya jumlah bulan itu menurut Allah ada 12. Itu ketetapan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 Allah pilih 4-nya adalah bulan haram, bulan mulia, yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Dirinci oleh Nabi 4 itu 3 berurutan, 1 menyendiri. Yang menyendiri Rajab antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, dikatakan bulan-bulan Muharram, bulan haram, karena ada beberapa keistimewaan. Di antaranya di bulan ini disepakati oleh semua umat, termasuk orang-orang kafir, haram untuk saling membunuh, haram untuk berperang. Dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa di bulan-bulan yang 4 ini dikatakan mulia karena Allah akan menggandakan pahala dari semua kebaikan apapun juga. Sebaliknya Allah akan menggandakan dosa dari semua keburukan. Maka ayat itu dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Karena itu di bulan-bulan jangan berbuat zalim, bermaksiat. Nah, yang jadi tema kita yaitu tadi amal apa saja yang mesti kita lakukan di bulan-bulan mulia itu, khususnya bulan Muharram ini. Kan bulan Muharram itu dari 4 itu yang termulia. Dari 4 bulan yang termulia ada bulan Muharram ini. Kenapa? Ini satu-satu bulan yang disandarkan kepada Allah. Syahrullah, bulan Allah. Semua yang diciptakan Allah itu baik. Baitullah paling baik. Abdullah ini Syahrullah. Nabi Hadis Muslim mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan
Syahrul Haram. Di puasa yang terbaik setelah Ramadan itu puasa di bulan Allah Haram. Nah, sekali lagi amal-amal sunnah apa yang mesti dilakukan? Semua amal kebaikan apa saja dilipat gandakan. Tapi ada amal-amal khusus yang spesial, yang hadisnya sahih. Apa? Pertama yaitu puasa. Tentang puasa ini hadisnya banyak ya. Di antara hadis Muslim Nabi mengatakan tadi yang saya bacakan, puasa terbaik Ramadan itu pas Muharram. Kapan itu? Kabar ulama boleh 1 bulan. Jadi mungkin ada yang mengatakan, tanya, bukankah kita nggak boleh puasa berurutan langsung? Yang nggak boleh itu yang 1 tahun. Yang beratun selain Ramadan ada puasa 2 bulan berturut-turut, ada puasa kafarah. Orang membunuh, orang berhubungan sama istrinya Ramadan, puasa berurutan. Termasuk puasa Ayyubin berurutan. Termasuk di Muharram itu kita boleh puasa sunnah berurutan 30 hari atau 29 hari. Atau kalau tidak kita lakukan, bisa milih berapa hari saja. Ya semampu kita. Kalaupun tidak, kita takkidkan untuk puasa yang biasa kita lakukan sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid. Karena nilai puasa ini adalah lebih baik daripada puasa yang kita lakukan di selain bulan Ramadan. Pastikan kita melakukan, meskipun mungkin nggak boleh. Yang kedua yang misalnya ada puasa tanggal 10-nya. Jadi tanggal 10 Muharram, kalau orang Jawa tanggal 10 Syuro, ini bulan yang diagungkan sejak zaman Nabi Nuh. Jadi diterangkan dalam hadis Ahmad, tanggal 10 Muharram itu hari di mana kapal Nuh bertempat di Gunung Al-Judi. Karena itu Nabi Nuh puasa. Ada di Bukhari Muslim, orang-orang Quraisy itu udah puasa tanggal 10 Muharram ini waktu jahiliyah, dan Nabi puasa jadi. Ketika Nabi hijrah, Nabi puasa dan menyuruh sahabat untuk puasa karena. Maka puasa yang pertama kali dilakukan Nabi itu yaitu puasa Syuro. Punya Muharram tanggal 10 Asyura. Nanti baru kemudian wajib pertama. Baru kemudian setelah tahun 2 hijrah diwajibkan puasa Ramadan, dihapus dari kewajiban menjadi sunnah. Itu puasa tanggal 10 Muharram yang Nabi mengatakan saumu yaumi asyura ahtasibu Allah ayyukafir sanatan asal qabla. Puasa tanggal 10 Muharram itu aku berharap dari Allah akan menghapus dosa setahun sebelum. Nah, ketika Nabi ke Madinah, ternyata orang-orang Yahudi juga menggunakan tanggal 10 Muharram itu. Dikatakan, kenapa kalian merayakan? Karena orang Yahudi Yaumun Sholeh, hari baik ini, di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran musuhnya, Nabi Israel. Untuk itu kami berpuasa, karena orang Yahudi pun puasa. Maka Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin, kalau begitu kita lebih berhak untuk melakukan Nabi Musa. Maka kalau umur panjang sama depan, kita juga akan puasa tanggal 9 Muharram. Jadi bagi kita umat Islam, sunnahnya itu puasa tanggal 10 kalau boleh 1, kalau 2 boleh tanggal 9 dan sunnah. Ada yang Muslim juga. Tapi para ulama mengatakan boleh ditambah 1 hari lagi. 9 sampai 11. Hadisnya memang tidak kuat untuk tanggal 11-nya, tapi ini bisa kalau kita lakukan saat 9, 10, 11, nanti 3 hari bisa menggantikan puasa kita Ayyamul Bid. Jadi Nabi pesan ada 3 amal sunnah yang mestinya nggak kita lakukan sampai mati. Witir sebelum tidur, sholat duha 2 rakaat, dan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan itu pilihan waktunya bebas. Salah satu pilihannya adalah Ayyamul Bid.
13, 14, tapi enggak harus itu. Karena ada satu bulan kita enggak boleh puasa yang lebih. Dzulhijjah itu hari tasyrik haram. Maka ada seorang wanita tabi'iyah ya, Mu'adzah tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, benarkah Rasulullah itu puasa 3 hari setiap bulan? Benar. Hari apa? Terserah beliau. Kadang awal, kadang tengah, ada. Dan karena puasa mutlak sifatnya boleh digabungkan dengan lain. Digabungkan dengan Senin Kemis, termasuk digabungkan dengan Tasu'a dan Asyura. Dari 9 sampai 10. Itu ibadah spesial yang Nabi sampaikan untuk kita lakukan di bulan Muharram. Selebihnya tapi pastikan ya, puasa kita itu sebagai puasa ibadah yang pahalanya nggak tertanggi oleh ibadah saja. Jadi puasa ibadah yang nggak tertanggi pahala itu puasa saja. Sampai ada seorang sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan aku untuk melakukan satu ibadah saja yang apabila aku lakukan aku dapat pahala banyak. Pesan Nabi apa? Alaika bisawmi fa innahu la masalah. Puasalah Anda karena puasa enggak ada tandingannya pahala. Paling banyak pahala itu puasa. Dari ibadah. Namun pahala puasa yang begitu banyak, penghapus dosa, pemberi syafaat, itu baru akan Allah berikan kalau puasa kita benar. Pastikan puasa benar itu kalau boleh saya gambarkan adalah puasa yang total, bukan yang parsial. Karena puasa yang benar itu bukan hanya sekedar menahan diri nggak makan nggak minum saja, tapi menahan semua syahwat anggota badan. Kalau orang kita puasa parsial, hanya nggak makan minum, tapi lisannya nggak tertahan, nggak ada pahala. Maka dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada atau ama wasarab. Orang kalau puasa nggak makan nggak minum tapi lisannya nggak tertahan syahwat, berkata yang buruk, berbuat yang buruk, Allah nggak malukan. Maka Nabi pesan kepada kita puasa itu agar dapat pahala yang tertandingi tadi, kata Nabi hadis Muslim, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian dia puasa, pertama fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor, wala yafsuk, jangan pernah berbuat fasik maksiat, wala yashab, jangan pernah berbuat gaduh, wa insa bawahadun, kalau ada yang mencacinya, talahu, ajaknya bertikai, hendaknya mengatakan mengulang, ini soimun, aku puasa. Karena dengan puasa itu aku nggak mau berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, mencaci, berarti semua akan merusak puasa. Itu puasa yang namanya puasa total, yaitu memuaskan semua syahwat anggota badan. Nggak puasa parsial, agar dengan itulah kita akan mendapatkan pahala yang tidak tertanggi-tanggi. Nah, selebihnya silahkan perbanyak sedekah, perbanyak infak, perbanyak baca Quran sebelumnya semuanya. Karena ini amal-amal sunnah ya. Yang sunnah itu perintah nih. Jadi dalam ibadah itu ada 5 hukum ya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum ini 2-nya perintah, wajib dan sunnah. 2-nya larangan, haram, makruh. Pilihannya 1. Maka jangan pernah mengatakan sunnah ini perintah, makruh ini larangan. Karena itu Nabi nggak pernah melakukan sunnah kecuali ada udzur syar'i saja. Karena sunnah itu fungsinya besar. Di antaranya menyempurnakan wajib kita. Nggak seperti kata nggak mungkin wajib sempurna. Pernah kita sholat khusyuk 100% Bapak Ibu tersempurnakan sunnah. Pernah kita puasa dan ikhlas tersempurnakan sunnah. Maka jangan pernah melakukan sunnah. Karena sunnah itu perintah. Sama jangan pernah makruh ini, makruh itu larang. Nah, itu sekali lagi tentang ibadah. Silahkan perbanyak ibadah sunnah yang lain. Namun dengan konsentrasi kita melakukan ibadah sunnah yang jangan dilupakan yang lebih penting itu. Apa itu? Yang wajib. Karena yang sunnah nggak ada manfaatnya kalau wajib ini kan nggak manfaat. Di antara ibadah wajib itu yang menentukan, pastikan ini yang terbaik ya, sholat kita.
Karena sholat itu penentu semua ibadah. Sedekah kita, zakat kita, puasa kita aja nggak ada gunanya kalau puasa sholat kita nggak benar. Pastikan yang terbaik. Nah, puasa itu akal yang benar. Pastikan kita dengan konsisten menjaga kualitas dan kuantitasnya sekaligus. Secara kuantitas tentunya minimal kita 5 kali satu hari. Nah, kualitas pastikan kita lakukan di waktunya. Kalau bisa di awal waktunya. Jangan pernah kita menunda sholat. Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan begini. As-sholatu fi awalil waqti ridwanullahi wa fi akhirihi afullah. Sholat yang dikerjakan di awal waktu itu ridho Allah. Ridho itu puncak cinta. Allah sangat cinta kepada yang sedang. Tapi sholat di akhir waktu itu Nabi mengatakan ampunan Allah. Jadi Bapak Ibu, sholat di awal waktu itu apa? Ridho. Di akhir waktu apa? Ampunan. Orang itu kalau diampuni karena apa? Berarti sholat di akhir waktu kesalahan. Nah, kesalahan itu baru diampuni kalau nggak sengaja. Allah katakan dalam surah An-Nisa 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubun. Taubat Allah itu hanya pantas diberikan yang salahnya nggak sengaja saja. Maka jangan pernah menunda-nunda sholat. Oh nanti bahaya sekali. Dan itu karakter orang munafik. Wa idza qama qamu usah. Pastikan ini sekali lagi yang terbaik di awal waktunya dan pastikan semua aturannya terpenuhi. Karena sholat itu sebagai ibadah penentu, ibadah yang paling berat. Paling berat ibadah itu sholat. Yang mengatakan Allah SWT. Berat. Kenapa? Allah katakan dalam surat yang ke-245, wasta'inu bisabri washolati wa innaha apa? Lakabirah. Ini ada takkid, adalah muzahmat. Sangat berat kata Allah. Kenapa? Karena perintah sholat itu sebagai ibadah beda dengan semua perintah ibadah yang lain. Kalau zakat perintahnya hanya atau zakat tunaikan zakat selesai. Kalau haji walillahi ala hijab manis tato yang mampu saja. Untuk sholat nggak pernah perintahnya itu laksanakan. Semua perintah sholat itu Quran Sunnah pakai akim, iqom, tegakkan dan dirikan. Karena itu kalau zakat suatu tunaikan anak kecil pun bisa mewakili kita. Orang kita kaya, bapak zakat yang bayar pun haji nggak mampu nggak wajib. Tapi sholat tidak. Maka itu orang itu kalau melaksanakan anak kecil bisa kalau sholat itu melaksanakan mendirikan plus memenuhi aturan. Nah aturan sholat itu ibarat aturan yang sangat amat rinci teknisnya. Maka Nabi mengatakan kalau ingin sholat kita benar, yang dengan demikian benar semua ibadah kita, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian tapi harus sebagaimana kan melihat sholat, berdirinya gimana, kakinya bagaimana, rukuknya bagaimana, yang dipegang tangannya, tangan di sujudnya yang menempel apa, semua rinci sekali. Maka ini pastikan ya, ini yang terbaik saja. Karena dengan memperbaiki sholat kita berarti akan membagi ibadah yang lain. Nah itu kurang lebih ya, mungkin juga mukadimah lagi kasih istirahat sama Astagfirullah ini 5 menit aja Ustaz. Mungkin sementara itu mungkin waktu selanjutnya nanti kita bisa saling memberikan masukan bagi kesempurnaan ibadah kita dan diskusi kita, kajian kita di malam hari. Sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran. Ustaz alhamdulillah memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Tadi puasanya di tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 9, 10, juga 11. Jadi kalau sekarang ataupun ikutnya kemarin maghrib ya, baru 1 Muharram, berarti tanggal 9 tanggal berapa? Saya hitung 28, kemudian 29, kemudian tanggal 30. Jadi hari
Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Itu. Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, mungkin nanti barangkali dari pihak takmir mengadakan buka puasa bersama gitu ya. Nah, oke, alhamdulillah materi sudah disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, ini sebelumnya mohon maaf mungkin kajiannya ini berbeda dengan sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Masjid Nurul Muhajirin ya. Karena kita di sini untuk menambah wawasan juga kajiannya akan kita hidupkan dengan tanya jawab yang muncul ataupun yang disampaikan oleh masyarakat ataupun juga teman-teman melalui media sosial ataupun orang-orang yang komunikasi dari teman-teman panitia. Nah, di sini ada pertanyaan besar terkait bulan Muharram. Nah, ini cenderung untuk menyantuni anak-anak yatim. Nah, apakah itu merupakan amalan khusus juga ataukah ada besar? Baik, sekali lagi kalau ibadah khususnya hanya puasa saja. Ada tawasul bil ahli, memperbanyak kebaikan keluarga, hadisnya lemah. Ada taubat akhirnya lemah. Cuman boleh nggak? Boleh. Secara umum semua ibadah. Tapi khususnya hanya puasa. Termasuk yang diayatin boleh, tapi nggak harus menunggu Muharram. Cuman kumpul Muharram menyantuni baik karena bulan mulia, kebaikan ditempatkan lagi. Kalau khususnya tidak, silahkan yatim dan nilainya akan lebih daripada bulan yang lain. Alhamdulillah terjawab ya. Jadi karena ini merupakan bulan yang mulia, masuk di 4 bulan mulia tadi, jadi amalan baik menyambut anak yatim ataupun amal untuk anak yatim itu merupakan amalan yang tentunya mendapatkan pahala yang berlipat ya, ataupun pahala yang spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini terkait juga mendidik anak tentang parenting pendidik anak dalam Islam yang baik dan ideal, patokannya seperti apa Ustaz? Misal anak sudah mulai bisa dipondokkan atau sudah bisa ngekos sendiri, itu parameternya seperti apa Ustaz? Jadi ketika orang tua Allah berikan karunia anak, maka langsung ada kewajiban mengikat orang tua, yaitu menyelamatkan dari api neraka. Allah katakan dalam surat At-Tahrim ya, surat 66 ayat 6, ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum. Nah, mendidik anak itu dalam Islam itu dimulai bukan ketika disekolahkan, sejak lahir pun dididik. Maka itu kalau anak itu lahir, sunnahnya apa? Mengadzani kan? Karena anggota badan anak lahir itu yang fungsi pertama kali ada telinganya. Lisan belum bicara, tapi telinga udah mulai. Nah, untuk mendidik anak ini banyaklah dibahas oleh ulama ahli pendidikan. Mungkin nanti bisa baca buku-buku ya. Ada buku baik sekali ini, namanya Tarbiyul Aulad dalam Islam, pendidikan anak dalam Islam, dikarang oleh Dr. Abdullah Syahulwan. Di situ disebutkan ada tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ada 6 tahapan. Pertama disebutkan at-tarbiyatu bil-qudwah. Mendidik anak dengan cara memberi teladan. Anak itu cenderung mencontoh. Yang pertama kali apa? Ya orang tuanya. Maka kalau ada orang tua ingin anak baik, ya sebagai contoh yang baik. Karena meniru semua. Maka jangan sampai sekali orang tua berbuat yang buruk di anak akan ditiru. Nabi mengatakan, kullu mauludin yur'al fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjan. Jadi anak lahir itu dalam keadaan suci. 2 orang tua yang membentuk dia punya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka pastikan sekali lagi orang tua memberikan teladan yang baik dengan sikapnya, dengan ucapannya, dan perilakunya, pastikan. Karena anak itu meniru yang dilakukan orang tua. Itu pertama. Yang kedua namanya at-tarbiyatu takwid. Anak dengan cara memberikan pembiasaan. Yang teladankan dibiasakan. Orang tua makan tangan kanan, tangan anak.
Makan bismillah nak. Masuk kamar kecil kaki kiri nak. Kita latihan nak. Dibiasakan. Kenapa? Karakter itu nggak muncul tiba-tiba. Perlu pembiasaan, bahkan pembiasaan kadang-kadang perlu wajibkan. Maka Nabi pesan kepada kita orang tua. Muru sibyanakumus sholata li sab'in wadribu bil ajr. Biasakan anak kalian untuk sholat sejak umur berapa? 7 belum balik. Bahkan kalau sudah biasakan 3 tahun cepluk nggak akan boleh mukul. Karena sekali lagi perlu pembiasaan. Yang ketiga namanya at-tarbiyatu bil mau'idhah wa ta'lim. Mendidik dengan cara memberikan nasihat dan pengajaran. Sebisa mungkin jangan doktrinal, tapi dialogis. Anak doktrin kadang-kadang menerima, tapi kadang-kadang tidak. Kalau dialogis nanti tidak akan menerima dengan kesadaran. Maka dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, katakan surah As-Saff itu, ya bunayya inni arlani anni atwa fanzur matata. Nah teman ya anakku, dalam mimpiku aku dapat wahyu ini diberikan Allah untuk membunuh kamu. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Bukan ya kalian suruh bunuh kamu loh. Kira-kira karena Nabi sudah biasa diteladani mengatakan ya abadif ya bapak kerjakan itu. Jadi biasakan untuk dialogis memberikan, jangan kayak doktrinal. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya at-tarbiyatu bil muraqabah. Beriana dengan cara memberikan pengawasan. Jadilah kita berteladana, pembiasaan, nasihat yang baik, maka diberikan pengawasan. Nah, karena kita orang tua nggak bisa mengawasi anak 24 jam, maka pengawasan paling efektif dengan cara memilihkan lingkungan yang baik, dengan teman yang baik. Mungkin kadang-kadang ini mahal, al-hikmah mahal, al-falah mahal, itu konsekuensi. Kenapa? Lingkungan itu mempengaruhi. Maka dia mengatakan al-mar'u ala dini kholi, fal yang menyehol. Seorang itu tergantung pada agama dan temannya. Maka milihlah siapa itu. Jangan kita memberikan anak kita milih teman nggak kita rawankan. Anak cenderung labil, mudah meniru. Kalau pilihkan teman yang baik nggak apa-apa, terpengaruh dengan kebaikan. Maka dalam satu riwayat dikatakan kita mau beli rumah saja, aljar tangganya dulu, jangan rumahnya asal murahnya saja. Kata berpengaruh. Maka itu pengawasan yang memilihkan di tempat kerja, di tempat main dia, teman sekolah dia, semua pastikan lingkungannya. Nah setelah itu baru namanya at-tarbiyatu bil iqam. Jadi sudah kita biasa teladani, biasakan nasihat baik, diawasi kok tetap anak itu mungkin belum sebutkan yang kita inginkan, maka boleh dengan cara memberikan punishment. Punishment apa? Hukuman yang bersifat mendidik, bukan menyakitkan. Sampai boleh memukul, tapi nggak menyakit. Maka tadi mengatakan, wadribu, kalau anak 3 tahun diajar sholat nggak mau pukul. Nah itu yang kelima. Kami 1 sampai 5 ini teladan, pembiasaan, nasihat, pengawasan, dan hukuman itu semua ikhtiar kita. Maka jangan lupa ikhtiar kita kata dengan tarbiyah dengan doa. Jangan sampai orang tua itu ada kesamaan doa, kita doakan anak juga. Nah, doa itu cara mengetuk pintu langit agar Allah mudahkan urusan kita. Minimal doa itu doa yang Allah ajarkan dalam surat 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna muttaqina apa? Imam. Imaman itu artinya apa? Jadikanlah kami bagi orang pertama sebagai imam. Imam itu orang teladan, bukan pemimpin. Kalau cuma minta pemimpin nggak ada alasan. Imam yang teladan. Ya harus jadikan orang teladan, betul. Karena agama Islam agama teladan. Itu kurang lebih ya beberapa langkah-langkah yang disampaikan oleh para pendidik Islam tentang mendidik anak dengan 6 langkah tadi. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita sekali. Berarti kalau mungkin anak kita dididik atau bisa dipondokkan itu sekitar usia berapa biasanya? Jadi kalau saya pribadi
nggak tega mendidik anak waktu SD, masih butuh kasih orang tua itu. Nanti takut nanti kalau pondok nanti lebih percaya pada ustadznya daripada orang tuanya. Kadang anak-anak begitu. Mohon maaf saya berikan cerita, saya itu pernah anak saya di TK, waktu TK saya sekolahkan. Ya sekolah pilihan menurut saya. Waktu pulang dia suka langsung mempraktekkan apa yang diajarkan. Doa-doa. Suatu saat membaca doa salah harokat. Saya benarkan nak begini loh nak. Oh kata ustazah begitu kok. Ya terpaksa harus saya lebih ke sekolah itu karena kadang-kadang lebih percaya pada ustadznya karena orang tua aja asal yang penting bukan sekolah enggak. Orang tua itu penentunya orang, bukan sekolah itu membantu kita saja. Jangan sampai anak itu dari ustadznya kepada orang tua, harus orang tua jadi teladannya, jadi idolanya. Wallahu a'lam. Tadi mungkin sekitar SMP ya, kurang lebih SMP. Karena biar usianya cukup sehingga juga nanti menerima materi-materinya juga bisa. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini pertanyaan dari netizen juga melalui media sosial kita. Ustaz izin bertanya, teman saya punya pinjaman online ketika mau bayar di aplikasi pinjaman online. Ternyata aplikasi tersebut sudah dihapus oleh pemerintah sehingga kesulitan untuk menghubunginya lagi. Dan jejak digitalnya itu juga hilang atau tidak ada. Gimana hukumnya Ustaz dan bagaimana solusi? Pertama, pinjam meminjam dalam Islam itu harus dalam rangka untuk tolong menolong. Ya. Maka sebisa mungkin kalau nggak ada kebutuhan mendesak jangan pinjam. Ada aturan pinjam, maka orang minjem kok niat nggak mengembalikan sama kata ditutar sebagai mencuri. Nah, orang udah meminjem itu dua saja, bisa bebas kalau dilunasi atau dibebaskan oleh peminjam. Kalau enggak itu nggak bebas. Jadi dua. Jadi orang meminjam itu bisa bebas kalau sudah dilunasi atau disedekahkan oleh peminjam. Kalau tidak punya utang. Nah, utang itu akan berpengaruh pada ibadah kita. Maka orang itu kalau punya utang harus tercatat, diketahui keluarganya. Maka sering saya katakan bulan seorang istri itu wajib tahu utang suaminya, meskipun nggak wajib tahu berapa penghasilan suami. Yang penting apakah cukup? Utang. Kenapa? Kalau orang itu punya utang, kok wafat, nggak tercatat, bisa jadi hartanya akan diwariskan kan? Nah, utangnya nanti dibayar dengan ibadah, habis ibadah. Maka utang itu tercatat. Kenapa? Kalau nggak dibebaskan akan berpengaruh pada ibadah kita, menghapus. Maka itu orang punya utang tadi katakan kok peminjamnya hilang kontak ya, bukan punya kita, maka tetap itu bukan milik kita. Itu sama dengan orang lukotoh ya, orang menemu ya, nemu itu bukan milik kita. Jangan menemu kemudian saya zakati bukan milik orang. Itu milik, maka disisih, disare sampai dapat, disisihkan tetap. Nah, kalau 1 tahun nggak ketemu, maka diinfakkan atas nama pemilik, bukan milik kita ya. Diinfakkan dan milik. Ini infakkan masjid ini atas nama bulan yang saya pinjam. Kalau memang nggak terpantau miliknya, peminjamnya. Oke, jadi kalau mungkin di sini nanti ya hikmah yang kita ambil, silakan bisa dicacot gitu ya hutang-hutangnya Bapak Ibu, ataupun juga tadi ya kalau mungkin di sisi lain yang peminjamnya ternyata sulit dihubungi lagi ataupun menghilang dan lain-lain, itu termasuk kepotong dari data harta yang seperti temuan. Jadi memang harus nanti menunggu setahun ya, bisa diinfakkan sedekahkan atas nama peminjam. Tapi menunggu setahun itu bukan arti kita simpen, bukan ya, dicari. Maka jangan kalau kita nemu uang di jalan kita simpen setahun, jangan boleh. Diumumkan di tempat yang dimungkinkan orang itu mencari. Ya. Oke,
Jadi diumumkan di tempat yang kita nemu uang tersebut ya. Jangan sampai nomornya di sini diumumkannya Surabaya. Surabaya gitu ya. Akan ketemu. Tentunya ini sudah pernah kita bahas di media sosial kita terkait barang temuan itu seperti apa. Jadi yang parameternya berharga menurut orang yang mungkin memiliki barang tersebut. Kalau mungkin tidak berharga ataupun sifatnya mungkin makanan yang udah busuk, ya dimakan saja ya Ustaz. Oke, lanjut. Ini nyambungkan pertanyaan selanjutnya yaitu terkait hutang juga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz jika sudah berusaha berikhtiar menyambut hutang kita, tapi ada yang terlewat kita hutangnya ya ternyata ada hutang kita ke seseorang tersebut. Nah, tapi kita lupa atau tidak tahu sampai kita meninggal dunia dan orang yang kita hutangi juga tidak menagih ataupun orangnya tersebut juga lupa ya. Apakah hutang itu nanti tetap dituntut di akhirat? Itulah karenanya ayat terpanjang Quran itu Al-Baqarah 28 ayat hutang piutang terpanjang, satu lembar khusus Al-Baqarah 28, yaitu pinjam meminjam apa dicatat dan minum dua saksi. Karena tadi rawan itu, karena utang itu nggak bebas kecuali dilunasi atau kedua, orang kalau tidak sengaja lupa termaafkan, orang nggak tahu termaafkan, tapi nggak boleh nggak tahu terus. Maka kenapa harus belajar? Contohnya begini, Al-Baqarah 275 itu tentang orang makan riba, nggak tahu hukumnya, bahkan benar kata Allah, kalau udah datang ilmunya yang lalu hal semuanya. Falahu masalah, Mbak Murul. Jadi yang kalau kita seorang renter udah beli mobil, beli aset rumah, cuma kok belum tahu ilmunya, maka yang sudah dimiliki itu hak dia. Tapi sisanya harus diberi. Maka orang itu nggak tahu termaafkan, tapi nggak boleh nggak tahu, harus mencari tahu. Maka belajar menjadi wajib untuk mencari tahu. Oh ya, betul. Jadi harus ada ikhtiar ya untuk mencari tahu hukum harta yang kita keluarkan atau yang kita terima, gitu ya. Dan nanti juga bisa kita bertobat, nanti kan ada kesalahan-kesalahan di masa lalu. Insya Allah juga Allah mengampuni ya bisa-bisa kita. Mungkin Insya Allah akan ada pertanyaan lain lagi, beberapa pertanyaan juga yang Insya Allah kita sampaikan atau nanti akan dijawab Ustaz Agung terlebih dahulu. Mungkin jangan tekan-tekan ya Bapak Ibu Ustaz ya. Ada Aku Zaki, aku kelas 4. Sekarang aku tinggal sama mbah saya dan adik. Sang ayah meninggal 2 tahun lalu, sedangkan sang ibu berpulang beberapa waktu yang lalu. Zaki kini harus tinggal bersama adiknya yang berumur 3 tahun dan neneknya yang sudah tua. Saat ini, Zaki duduk di kelas 4 sekolah dasar di sebuah SDN dekat tempat tinggalnya. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, Zaki, adik dan neneknya mengandalkan bantuan dari saudara atau tetangga terdekat. Ledakan terjadi saat motor hendak masuk gereja. Kedua terduga pelaku tersebut diketahui kakak beradik. Kak ayah kena bom Surabaya. Waktu lewat, pengen jadi guru. Habis itu pas udah jadi guru, insya Allah pengen mendirikan TPQ. Buat ayah, dulu tuh ayah berharap banget Ferdi itu bisa jadi anak soleh sama orang yang sukses. Semoga Ferdi bisa ngelakuin apa yang ayah mau. Kalau buat ibu, ya makasih udah bimbing Ferdi, nasehatin. Kalau nggak ada ibu, ya Ferdi nggak bisa apa-apa. Pengennya bapak sembuh lagi. Sering kesembuhan.
boneka laki terus ikut suaminya. Namaku Fakih, aku kelas 9. Karena aku tinggal di pondok, piket menyapu halaman sudah jadi kebiasaanku di pagi hari. Di waktu senggang, aku mengajak teman-temanku untuk murojaah. Bekalku itu tak boleh hilang dari ingatanku, karena bekal itu jadi hadiah untuk kedua orang tuaku. Perkenalkan, saya Ko Denis Lim. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Teman-teman, salah satu kebaikan yang harus kita lakukan adalah mengayomi dan juga memberikan kebaikan bagi saudara-saudara kita, terutama anak-anak yatim. Dan ini ada program dari Education Care di Dompet Al-Quran. Di dalamnya ada program-program untuk Besyafa, beasiswa yatim duafa. Kita tahu Rasul kita sendiri, beliau mendapat takdir sebagai anak yatim, dan beliau amat sangat peduli kepada anak-anak yatim, dan sebagian harta kita itu ada hak mereka, ya. Justru kalau pengen dapat cara supaya harta kita makin berkembang besar, ini caranya. Yuk, bukan kebetulan Allah perkenalkan kita dengan program ini atau dengan orang-orang yatim siapapun di sekitar kita, itu harus jadi ladang pahala bagi kita. Jangan sia-siakan, mari kita ikut aktif berkontribusi di kegiatan kebaikan ini. Semoga menjadi pahala jariah yang luar biasa bagi kita semua, dan semoga bermanfaat. Berbagi itu bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri. Namun, berbagi itu tentang seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri. Berbagi adalah tentang keikhlasan, bagaimana kita mampu memberi apa yang kita miliki tanpa ada beban di hati. Berbagi itu tentang berbuat sesuatu, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memberi manfaat kepada yang lain. Terima kasih telah berbuat baik, berbagi cinta dan kasih sayang untuk anak yatim. Dompet Al-Quran Indonesia siap menjadi jembatan kebaikan engkau untuk para anak yatim. Terima kasih Dompet Al-Quran. Membantu saudara-saudara kita dari anak yatim dan duafa, dan mereka juga merupakan penghafal Al-Quran, ya. Mungkin di pesantren Darul Fikri juga, kemudian di daerah-daerah di Jawa Timur juga. Di sini juga silakan kalau Bapak Ibu di malam kali ini, tentunya di bulan yang termasuk bulan suci ini, pengen nitip melalui kami di Dompet Al-Quran Indonesia. Insya Allah kami selaku lembaga yang amanah, profesional dan juga tepat sasaran, juga insya Allah akan menyalurkan berupa program beasiswa ataupun juga santunan pada anak-anak yatim ataupun saudara-saudara kita, baik itu di daerah ataupun di pondok pesantren Darul Fikri. Nah, itu bisa menghubungi panitia, ya, yang mungkin ada di sekitaran Bapak Ibu ataupun melalui majalah yang mungkin dibagikan, ya. Insya Allah juga di sini kami hanya jembatan kebaikan, gitu ya, mengantarkan ataupun mengamanahkan dari Bapak Ibu sekalian untuk kepada saudara-saudara kita yang mungkin di sini, sekali lagi ini di bulan yang suci, bulan istimewa, ya, istimewa bulan Muharram ini. Insya Allah juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bisa silakan teman-teman panitia, bagi yang berminat bisa hubungi panitia yang ada di sekitar Bapak Ibu ataupun menghubungi di nomor yang tertera di majalah yang dibagikan ke Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan kembali, ya, terkait kajian kita di malam kali ini. Nah, ini juga ada request nih dari Takmir, ya, terkait tanya jawabnya sekalian dilempar ke jamaah. Nah, barangkali ada yang ingin bertanya, bertanya terkait pertanyaan-pertanyaan ataupun problematika, ya, yang ingin disolusikan. Tapi sebelum itu, ini satu pertanyaan lagi, ya,
yang sudah muncul di media sosial kita, yaitu terkait juga ini ya, terkait tadi nyambung terkait anak yatim, Ustaz. Jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah hukum orang tua asuh itu seperti apa, Ustaz? Apakah orang tua asuh tersebut yang mungkin mengasuh anak yatim ataupun memberikan bantuan pada anak yatim ataupun anak-anak duafa itu mendapatkan pahala jariah juga atas anak asuhnya, dan juga anak asuhnya nanti bisa menjadi syafaat di akhirat selayaknya anak kandung? Tafadhol, Ustaz. Baik, jadi di antara pahala jariah yang mengalir terus sampai orang itu meninggal adalah mengajak orang pada kebaikan, mengajar kebaikan. Nggak harus anak, nggak harus bapak asuh, orang lain pun boleh. Hadisnya Muslim begini, man da'a ila huda kana mal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang kusundaka min ujurin syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana minal itsmi mithlu atham man tabi'ahu la yang kusundaka min atham syai'an. Jadi orang mengajak kebaikan, mengajar kebaikan, dapat pahala dia dan tambahan pahala-pahala siapapun yang mengikuti, yang diajari. Masakan banyak yang kita ajarkan, semakin banyak pahala yang mengalir kita. Maka kita tuh tanpa harus mengirimkan pahala kepada Nabi, otomatis Nabi dapat pahala. Karena kita dapat Nabi. Tapi sebaliknya ya, orang mencontohkan keburukan, kalau ditiru dosa kita mengalir juga. Maka ada dosa jariah juga ada pahala jariah. Nah, orang tua asuh tentunya mengajari anak-anak baik, maka insya Allah juga akan dapat pahala jariah terus menerus. Ini nyambung juga pertanyaan Ustaz, bagaimana jika anak yang kita bantu atau anak yang kita santuni, anak yatim tersebut, namun anak itu malah tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik di masyarakat, Ustaz? Jadi berbaik pada anak yatim, yang perintahnya langsung dari berbaik pada orang tua itu tidak hanya sekedar ngasih untuk konsumsi saja, mengasuh. Maka kalau kita baca sejarah bagaimana amil zakat pada masa Nabi dan para ulama tabi'in dan ulama berikutnya, amil zakat itu tugasnya bukan terima uang, tapi menyelesaikan semua problem sasaran. Maka semua amil zakat itu nggak boleh kurang pergi, tinggal di situ, Yaman, di situ aja sampai mengetatkan semuanya. Nah, kalau upaya udah optimal, kok kemudian anak yang kita asuh nggak baik, kita lepas tanggung jawab. Tidak semua nabi itu mampu untuk mengantarkan semua binaannya. Nabi Nuh istrinya anaknya, Nabi Lut istrinya, Nabi Muhammad pamannya pamannya Abu Thalib kan luar biasa mengasuh Nabi, semua ada membela dakwah Nabi. Sampai begitu hebatnya perhatian Abu Thalib Nabi Muhammad juga sangat luar biasa upaya untuk mengislamkan, mengimankan. Sampai ketika Abu Thalib itu mau wafat sakit keras, dia datangi. Cuman waktu itu Abu Thalib dikelilingi oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad, ya ammi, pamanku, sampaikan ucapan satu kalimat saja agar aku adalah untuk membela kamu dari kamu. Abu Thalib rupanya nggak langsung menerima, padahal dia sudah beriman, tapi nggak. Akhirnya Abu Thalib karena gengsi tanya teman-temannya orang Quraisy, gimana? Cuma menolak. Akhirnya wafat dalam keadaan kafir. Sampai turun ayat khusus sebenarnya Nabi untuk ini khusus, surat Qasas ayat 2 ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin engkau nggak bisa menghidayah orang yang mencintai Allah. Nah, upaya manusia itu ketentuan di Allah. Kita serahkan udah Allah, udah bebas gitu. Yang nggak bebas kalau kita nggak berupaya itu, ya, tanggung jawab. Tapi kalau udah upaya, udah bebas gitu. Jadi memang upaya kita ya untuk memberi bantuan, tapi untuk hasilnya anak itu seperti apa, memang itu kuasa Allah ya, kita tidak bisa menentukan gitu ya. Jadi kalau alhamdulillah kalau di dompet Al-Quran kami menyantuni anak-anak yatim, beasiswa yatim, duafa penghafal Al-Quran. Jadi sudah jelas mereka aktivitasnya itu menghafal Al-Quran, dan juga tentunya ini mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang membantu bisa menjadi pahala jariah ya. Nah, yang memang jelas aktivitasnya ataupun amal ibadahnya. Nah, silakan bisa melalui dompet Al-Quran lagi di halaman terakhir ya, ada formulir
Jadi bisa Bapak Ibu jika mendengar di malam kali ini nanti akan diberikan oleh panitia pulpen ya, barangkali misal mau diisi turut serta dalam program tersebut. Oke, sebelum pertanyaan ke jamaah, ada satu lagi nih Ustaz pertanyaan. Jika dulu adik saya itu penurut soleh, kemudian dia tiba-tiba ada suatu hal yang membuatnya berubah menjadi nakal sampai ikut judi online, dan hasil judi online tersebut sudah ia belikan makanan dan ternyata sudah pernah kami sekeluarga ikut makan. Lalu pertanyaannya, bagaimana hukumnya tersebut Ustaz, dan apakah harta haram tersebut yang termakan menjadi daging yang tumbuh dalam keluarga kami? Jadi pertama ketika orang tua itu mendidik anaknya, ternyata anaknya enggak sesuai ekspektasinya, maka jangan langsung menyalahkan anak. Barangkali upaya dia yang salah. Ada satu saat begini, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang tuan datang kepada Umar mengadukan anaknya yang durhaka. Ya Umar, saya anak durhaka luar biasa. Akhirnya Umar datangkan anaknya. Kalau datang anaknya tanya, benarkah Anda durhaka pada orang tua? Iya ya. Benar, saya durhaka. Tapi saya ingin tanya, apakah orang tua juga punya kewajiban untuk anaknya? Itu hak saya sebagai anak. Ada. Apa itu? Pertama, memilihkan ibu yang baik. Kedua, memilihkan nama yang baik. Ketiga, mengajarkan Quran Islam. Kata anak itu, ya Umar, bapakku memilihkan ibu aku buruk. Seorang hamba saya berzina lagi. Kedua, memberikan namaku jebrek, kelelawar. Enggak mengajarkan Al-Quran. Umar mengatakan orang tuanya, engkau telah durhaka untuk anakmu durhaka kepada kamu. Ya, salahkan bapak. Maka sekali lagi kalau kita punya anak tiba-tiba kemudian nggak sesuai yang kita harapkan, kira evaluasi dulu. Barangkali kita sudah biasa memberikan gadget sejak kecil, bahaya itu kan nggak bisa kita kendalikan itu. Pengawasan murokobahnya kurang, mungkin temennya mungkin evaluasi dulu. Evaluasi, maka kemudian kita evaluasi untuk melihat gimana kekurangannya, gimana kesalahannya kita bahas. Tapi sekali lagi kalau sudah kemudian sudah upaya ternyata anak berkata sampai berhasil hal yang haram, apakah kemudian hasil yang haram untuk kita? Jadi begini, harta haram itu ada dua macam. Kalau hartanya halal ya, uang itu halal terus. Yang haram cara mendapatkannya aja. Kalau nanti uang haram juga kita turunkan lebih jadi bukan enggak, jadi enggak. Yang dalam kali ini ada uang haram cara mendapatkan, tapi itu jelas pemiliknya. Itu untuk siapapun enggak boleh. Haram. Pencuri, pembegal, koruptor itu enggak boleh kita. Kalau keterima juga kena KPK juga nanti. Tapi haram yang enggak jelas pemiliknya. Contohnya apa? Contohnya ada uang riba. Uang riba itu haram cara mendapatkannya. Cuma nggak cara mendapatkannya karena dia adalah kumpulan dari keuntungan dari nada yang begitu banyak kan. Maka untuk riba itu yang haram 4 orang saja. Hadisnya Muslim. Kata Allah, kata Nabi, la'nu akilar riba wa mukilahu wa katibasy. Yang dilaknat Allah yang makan riba, rentenir yang punya sahamnya. Yang kedua mukil nasabahnya. Katibah penulisnya dan keempat 2 saksinya. Maka boleh orang lain untuk dibantu orang lain. Syarat 4 orang itu. Tapi kalau uang korupsi termasuk uang judi itu uang haram tapi dia jelas, maka dia nanti akan haram untuk dia, untuk orang juga haram juga. Judi. Kalau dia judi, tapi kalau dia ngerampok untuknya sama. Tapi kalau riba yang haram untuk dia saja. Maka kalau ada orang, bahkan begini, ada orang tua misalnya rentenir, itu anaknya halal. Itu orang tuanya. Anaknya bukan penulis, bukan saksi, kecuali dia mendukung ya, mendukung. Ya. Tapi jangan sampai mengatakan kan yang haram untuk saya halal, biarkan saja bawa rentenir, saya yang makan. Ya, kasihan bapaknya juga. Jadi sekali lagi itu, jadi kalau uang judi sama. Yang haram ini
haram untuk semuanya dan berpengaruh pada ibadah dia. Bahkan ada hadis Muslim yang menjelaskan ada orang dalam kondisi mestinya kabul doanya, dia safar jauh. Orang musafir itu makbul. Dalam musafir dia keadaan dia compang camping bajunya, banyak debunya, mau bagus. Yang ketiga dia menahan tangan ke langit, ya Rob ya Rob. Tapi namakan walakin mat'amu haram, wa masyrab wa wudhiya bil haram, fa anna istam. Tapi sayang orang itu makanannya haram, minum haram, dan diberi makan yang haram, maka doanya nggak terkabul. Maka harta haram itu akan bisa menyebabkan ibadah kita nggak terima. Hati-hati. Berarti memang semua berdampak ya, harta haram tadi, terutama judi online tadi ya. Yang tentunya mungkin kalau sudah tahu ilmunya ataupun sudah tahu hukumnya harus bertobat dan nasuha gitu ya. Tapi untuk lembaga-lembaga dana ya, itu ketika menerima dana haram, menerima dana orang nggak harus tanya loh, Pak dari polisi nggak tanya. Tapi kalau tahu harus nggak boleh terima. Kalau orang nggak perlu. Tapi kalau nggak perlu, Bapak ini harus polisi apa berjudi, Pak, nggak perlu tanya. Karena untuk usaha Islam kita harus husnudon dulu. Maka kalau Bapak Ibu misalnya ke pasar beli ayam itu, yang jual ibu jilbab, nggak tanya, Bu tadi sembelihnya Islam nggak Bu? Terimanya. Tapi kalau itu non Muslim perlu hati-hati. Artinya tidak belak-belakan. Ya husnudon dulu berang Muslim, suudon berang non Muslim. Katanya. Oke, jazakallahu khairan. Oke, alhamdulillah terjawab yang pertanyaan yang tertera di media sosial. Selanjutnya pertanyaan secara offline ini langsung disampaikan oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya mulai mungkin dari jamaah laki-laki dulu. Monggo, ada yang bicara. Oke, monggo silakan bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya berkaitan dengan bulan haram. Saat ini bulan haram ini kan selalu berdampingan dengan bulan Syawal dan Jawa. Nah, bagi ini saya tanyakan bagaimana hukumnya kami hidup di dalam kampung itu ada kegiatan-kegiatan syukuran. Bagaimana hukumnya kita yang ikut dalam kegiatan, kemudian penontonnya, dan ketiga yang memberikan fasilitas, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana selanjutnya? Kita jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh kegiatannya apa kira-kira biasanya? Yang mungkin kalau sekarang yang lebih ramai kan sekaten gitu ya, atau kasodo misalnya gitu, atau apa sedekah bumi ya, suruhan. Kan suruh ini bisa nanti tadi pagi. Kalau di hari libur biasa itu kan ramai jalan-jalan. Kalau suruhan itu sepi, karena saya pernah baca kalau satu suruh itu larangan bepergian salah satunya. Nah itu sudah apakah kita mempercayai kita nggak pergi juga, atau kita malah buka selamatan untuk mengambil seperti itu. Baik, di dalam Islam itu ditentukan begini Bapak. Jadi ketika Nabi itu hijrah dulu ke Madinah, mendapati orang Madinah itu berhari raya, 2 hari raya, bermain-main. Dari kemudian dari itu Nabi mengatakan, apa yang kerjakan 2 hari itu? Dan Nabi kami biasa merayakan dengan main-main. Allah Ta'ala mengatakan 2 hari raya lebih baik, Idul Fitri, Idul Adha. Maka dasar kita merayakan hari tertentu selain Idul Fitri dan enggak boleh, dasar hukumnya. Tapi untuk momentum itu kita lebih baik boleh. Mumpung hari Syuro, kita mampirkan untuk mungkin membaca sejarah Nabi hijrah ya, nggak masalah. Nah, maka itu tergantung aktivitasnya. Aktivitas itu baik atau buruk. Jadi memanfaatkan momentum untuk melakukan kebaikan. Contohnya begini, orang itu kalau minta maaf, apakah harus bulan Ramadan atau bulan Syawal? Enggak kan? Setiap orang Muslim bertemu maaf itu bilang dihapus dosa. Cuman bolehkah kita mumpung mudik Syawal kita minta maaf tetangga boleh nggak? Mana momentum kebaikan boleh. Nah sama kalau di Jawa memang kalau Syuro itu aktivitasnya banyak. Kalau mungkin Bapak pernah mendengar ya berita di kampung saya
kamu saya itu Ponorogo. Surau itu sepekan nggak tidur. Ada malam yang apa tuh mencuci senjata, ada dengan 7 trauma macam-macam. Bahkan ada larung risalah namanya. Jadi di Ponorogo itu ada telaga Ngebel. Itu diyakini ada penjaganya, namanya Baru Kelinting. Jadi kisahnya begini. Jadi orang itu kalau masuk telaga itu biasanya langsung mati, Pak. Dikatakan itu Baru Kelinting itu aja. Padahal memang telaga Ngebel itu airnya musah, masuk ke dalam. Nah akhirnya apa? Jadi pemerintah daerah akhirnya ada usulan. Setiap suro ngirim surat ke Baru Kelinting. Jadi mesti nanti ada larung risalah namanya. Yang sana nanti lalu cara risalah ke Baru Kelinting masukkan itu. Nah ini maka itu kalau acara begitu tentunya haram. Dan orang Muslim nggak boleh berada di tempat yang haram. Beradanya nggak boleh. Karena berada berarti meridhoinya. Harus menghindar. Maka kalau kata Nabi kan siapa yang mengharam harus merubahnya. Dengan apa? Dengan tangannya. Nggak bisa dengan lisannya. Kalau bisa dengan hatinya. Hati itu dengan pindah dan mendoakan baik. Dan ingkar hati tapi menonton sama. Apalagi kalau kita aktivis masjid akan dengan pembenar. Oh, bapak itu datang berarti benar kan begitu bapak. Maka hendaknya tidak. Kalau ada nahar. Gitu. Tapi kalau pengajian seperti nggak masalah. Ini momentum ini manfaatnya pengajian macam ini. Saya berani melihat aktivitasnya ya, bagi saya apakah itu aktivitasnya bahkan mengucapkan akidah kita gitu ya, atau memang aktivitasnya positif. Nah itu yang perlu kita cermati dan juga dengan lingkungan yang mungkin tadi misal dulu kita juga berusaha minimal ikhtiar dulu ya secara tindakan, kalau tidak bisa secara lisan harus secara hati atau tadi yang misal meninggalkan dengan mendoakan. Jadi nggak langsung meninggalkan terus mendoakan ya, ada tahapannya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk jamaah perempuan yang gantian dari ibu-ibu jamaah muslimah Masjid Nurul Muhajirin, monggo bisa angkat tangan kalau ada yang ingin ditanya. Silakan. Apakah ada? Apakah ada? Atau malu-malu bertanya? Ada? Tidak ada. Wah. Ada? Nah, kalau tidak ada jamaah laki-laki lagi, silakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak sekalian, monggo. Ada? Dari jamaah. Nah, silakan bapak, monggo bisa diperkenalkan. Tahan. Baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi melanjutkan dengan Bapak tadi bermasalah Jawa ya. Kadang-kadang kita pernah mengikuti, jadi istilahnya kalau orang Jawa ada istilahnya apa ya, seperti keris, tata, terus ada kadang-kadang di mangkok itu bakar minyak atau dupo itu hukumnya apa? Mohon maaf ya pada saya. Berarti terkait ini ya Pak, aktivitas-aktivitas yang mungkin tadi ada apa, memandikan keris, ya, terus apa lagi tadi? Yang kedua, dupo ya, dupo yang mungkin tujuannya ini untuk apa Pak? Contohnya mungkin untuk agar sakti gitu ya, atau apa? Penangkal ya? Oh iya, kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi ketika membersihkan tadi keris segala macam itu, kenapa kok harus bulan Muharram pertama? Kenapa harus Muharram? Apakah ada keyakinan tertentu? Nah, keyakinan akan berpengaruh. Jadi keyakinan akan berpengaruh. Ya, jadi kalau kenapa nggak selain hari lainnya?
Karena memang kalau bersih kan kapan aja kan bisa bersih. Cuman kenapa itu? Takutnya nanti berkeyakinan tertentu bahwa surah itu bukan begini, bukan kalau nggak surah nggak begini. Ya, jangan. Yang kedua, keyakinan itu kalau keyakinan kemudian memang yakin bahwa senjata itu mempunyai kekuatan magis, beda lagi. Karena dalam hadis mengatakan begini, man ta'al tamimatan, orang yang tergantung pada benda. Kalau takmimah itu seperti raja, gereja, terampil itu termasuk syirik. Jadi tergantung. Karena mengakui bahwa itu ada kekuatan dan kekuatan Allah. Contoh begini, suatu saat ada kami punya lembaga Gria Quran ya. Suatu saat ada seorang itu trainer ikut kursus di lembaga kami Gria Quran itu. Belajar Quran ya, belajar tajwidnya, tartilnya, hafalnya. Nah, suatu saat ustadznya yang ngajar, dia kelompoknya ustadz yang ngajar itu sakit, pilek nggak sembuh-sembuh. Akhirnya nggak sembuh, akhirnya ini trainer itu mengatakan, Ustadz kok nggak udah berobat? Sudah. Ini saya punya media untuk obat, yaitu batu-batuan Bapak. Suruh ngalungkan, pakai aja, sembuh. Nah itu berita sampai ke kami panggil, Ustadz benar? Iya. Saya tanya, Ustadz pernah nggak suatu saat ketika ke ngajar lupa bawa ini? Pernah. Akhirnya apa? Langsung kembali. Kenapa kembali? Terikat nggak berarti? Terikat. Ta'alaq, memang terikat. Karena menyakini sepertinya bukan. Sementara dalam bahasa Nabi, saat kita sakit doa kita, Allahumma rabban nasi la shifaa'a illa, penyembuh siapa? Kok meyakini itu bisa menyembuhkan? Nah, iman kita itu menjadi kunci diterimanya amal kita. Cuman iman itu diuji tabiatnya, ujian sampai mati nanti. Kalau kita iman kita jaga, di akhir mati kita diuji nggak sukses, tidak rusak. Maka Nabi diingatkan Allah dan seluruh Nabi agar iman dikawal. Surat 39 ayat 65 Allah katakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takuna minal khasirin. Ya Muhammad, wahyukan kepada kamu dan sunat, seandainya engkau enggak kawal imanmu, kok mau mati kamu kok menduakan, terhapus semua. Contohnya begini Bapak, ujian Allah itu bentuknya dua. Surat Anbiya 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, baik dan buruk. Contohnya, misalnya kita iman sudah benar Bapaknya, benar iman. Kalau beramal, diterima amal kita. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, tapi di akhir-akhir kita usia sepuh, mungkin diuji Allah, mungkin keburukan ujiannya berupa sakit. Karena kita berupaya untuk cari kesembuhan ke dokter, cuman masalahnya nggak sembuh-sembuh, pindah dokter, saat nggak sembuh-sembuh itu ada teman kita datang menawarkan pengobatan alternatif Bapak, namanya Ponari. Kok kita terima, kira-kira rusak nggak? Semua terhapus, semua terhapus. Sama tadi keris, kalau kita yakin punya kawan magis akan bisa merusak iman. Amal kita terhapus gara-gara syirik, kan menghapus saja. Maka dan sekali lagi tak tanya, kenapa kok ada keyakinan apa di balik itu Bapak? Kalau ada keyakinan maka akan menjadi masalah berpengaruh pada iman kita. Itu yang saya kalau jadi mungkin hubungan dengan keyakinan kita melakukan aktivitas itu ya, seperti apa keyakinan atau iman kita. Tapi kalau ini misal ini hubungannya dengan obat ya. Bahkan kita kan secara sains itu terbukti ya, secara resep dan lain-lain. Kalau kita nggak minum itu, makan itu, misal kita jadi pusing, akhirnya kita ketergantungan ke media tersebut. Jadi obat apa, dokter apapun juga itu kita harus pastikan itu media saja, perantara punya Allah. Cuman maka dalam Islam pengobatan ada dua. Ada pengobatan yang sifatnya masuk akal ya, rasional dan irasional. Yang rasional itu dilakukan dengan kedokteran yang lab. Daun ini, madu ini, dibuktikan. Yang kedua irasional,
irasional itu harus dengan Quran dan Sunnah saja. Ruqyah misalnya, bekam misalnya, ada sunnahnya gitu. Tapi irasional nggak ada dasarnya, maka nggak boleh. Contoh kita contohkan tadi ponari tadi. Jadi begini ya, iman itu penentunya. Maka Nabi itu saat dapat wahyu hidup 23 tahun kemudian. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun itu nggak ada perintah ibadah. Kenapa? Mengawal iman. Ibadah perintahnya menjelang hijrah. Saat Nabi tinggal wafat, istrinya Khadijah, paman Abu Thalib, Nabi hibur di Isra, ibadah pertama. Setelah 13 tahun. Kenapa? Kalau sholat diwajibkan, iman rusak. Kenapa kok begitu lama Nabi mengawal iman? Karena di Mekah itu penuh kesyirikan. Di Ka'bah itu ada 360 berhala nempel, baru dihapuskan tahun 8 Hijriah. Di Mekah itu banyak orang-orang pinter, ngaku tahu banyak sekali. Pada zaman yang tahu itu siapa? Allah saja. Allah katakan dalam surat ayat 59, ini apa dulu? Yang ilah huwa saja. Maka kalau ada manusia bukan nabi ngaku tahu berarti membuat tandingan Allah, syirik besar. Nah, rupanya di Indonesia nenek moyang kita dulu agamanya apa, Bapak? Itu lama sekali ya. Maka perlu kita awal juga. Contohnya begini, kita dulu yang tahu gaib siapa? Allah saja. Kita dulu sebelum ada media elektronik, visual, media kita cetak. Waktu saya kecil ya, saya kecil udah tua siapa? Waktu media cetak aja. TV nggak ada waktu itu ya. Tahun 68. Nah, media cetak itu dulu ada kolom namanya ramalan bintang. Kalau ini begini, ini meramal bintang. Berarti itu memberitakan yang gaib nggak? Lalu kalau orang sering baca kadang terpengaruh. Oh, ternyata cocok intinya bermana? Karena orang terbiasa kan. Maka orang biasa baca Quran terpengaruh juga baca. Nah, itu akan berpengaruh. Padahal yang tahu gaib itu hanya Allah saja. Yang gaib itu hanya boleh kita percaya kalau ada berita yang valid Quran dan Sunnah saja. Selain itu nggak bisa. Nah, hampir semua rukun Islam itu gaib. Allah gaib, malaikat gaib, hari akhir gaib, qadar gaib cuma. Maka ujiannya berat gaib itu. Dan gaib itu yang tahu hanya Allah saja. Quran dan Sunnah saja. Selain itu kita nggak boleh ngeraba gaib itu nggak boleh. Walau sampai. Oke, saya Ustaz, jadi tadi yang bertanya bagaimana sumbernya ataupun asalnya ya, apakah secara sains ataupun tadi rasional ataupun irasional, baik itu Quran dari Quran dan hadis, kalau sudah terbukti atau ada dalilnya atau ada penelitian ilmiah ya dari kedokteran ataupun ilmu yang memang kesehatan, maka itu sebagai media kita kalau mungkin ketergantungan ataupun untuk mengobati rasa sakit kita. Oke. Jadi cocok itu belum tentu benar loh ya. Iya. Iya belum benar, bukan benar. Nah, kita kadang-kadang tanya kepada orang pinter, Pak, nomor togel tahun ini berapa? Cocok loh ya. Cocok juga. Maka yang Gemini begini cocok ternyata belum benar. Ya, mungkin kebetulan saja ya. Dan mungkin ramalan-ramalan yang diberikan oleh orang lain ataupun juga yang diberitakan. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akhiri kajian kita kali ini. Insya Allah ditutup doa langsung oleh Ustaz Abu Zaid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassir huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin laka rahibin laka muti'in ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa tsabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinana wasul sahimata qulubina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahil alamin. Tentu banyak khilaf teman sekalian, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Agung Cahyadi. Alhamdulillah dengan ditutupnya doa berakhir pula acara kita kali ini. Bapak Ibu yang ingin tahu cuplikan videonya nanti bisa ditonton di YouTube Dompet Al-Quran Indonesia ataupun media sosial Ustaz Agung Cahyadi. Ataupun ada pertanyaan yang masih mengganjal setelah pulang dari kajian ini, silakan bisa DM di Instagram ataupun Facebook atau kirim komentar di media sosial Dompet Al-Quran Indonesia ataupun Ustaz Agung Cahyadi. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.